karena Tuhan telah menempatkan kita hari ini untuk beribadah dan semangat bangkit baru ini. Dan kita akan buka ibadah kita. Saya minta hambanya untuk membuka doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami kembali dapat datang ke dalam hadirat Tuhan. Biar pengurapan-Mu akan mengurapi seluruh kehidupan kami pada pagi hari ini Tuhan. Mengurapi seluruh hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Dan biarlah kami dibawa masuk ke dalam hadirat Tuhan, disentuh dan dijamah oleh Roh Tuhan. Biarlah kami dipulihkan, kami diberi kesembuhan, kami berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan seluruh waktu ke dalam tangan-Mu dan biarlah pengurapan Allah akan turun memenuhi kami. Dan seluruh ruangan kita dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Kami menyerahkan seluruh waktu ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Dengan
Amin. Kita masih hati kita untuk menerima firman Tuhan. Haleluya Yesus. Segala
Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, hari ini kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu di ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Kami meminta Roh Kudus bersama-sama dengan kami, menjamah hati kami, mengubahkan pikiran kami dapat dengan bahagia, dengan senang, dengan sukacita melakukan semua kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba menyerahkan Roh Kudus kebenaran firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Beri kami hikmat, beri kami marifat untuk memahami, mengerti tentang isi hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita di dalam ibadah ini untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Judul khotbah saya untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga pada pagi hari ini adalah perpisahan yang membawa sukacita. Sekali lagi, perpisahan yang membawa sukacita. Semua perpisahan itu identik dengan kesedihan, identik juga dengan duka cita, identik juga dengan air mata.
Tetapi ada satu perpisahan yang justru membawa sukacita, yang justru membawa pengharapan, yang justru membawa kemenangan, yaitu peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Peristiwa tentang kenaikan Yesus ke sorga hanya dikisahkan oleh Lukas dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai dengan ayat yang ke-52. Dan di Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-12. Dalam ibadah kenaikan Yesus Kristus ke sorga di tahun 2022 ini, ada 3 hal yang penting untuk saudara ketahui dan saya ketahui. Yang pertama adalah apa yang Yesus kerjakan antara kebangkitan dan kenaikan Yesus ke sorga. Ada 40 hari Yesus setelah dia bangkit, ada 40 hari setelah itu dia naik ke sorga. Apa yang Yesus kerjakan di antara itu, saudara-saudaraku? Yang kedua yang akan saya mau beritahukan, dan ini penting bagi saudara dan saya, adalah tentang kenaikan Yesus itu sendiri. Apa perintahnya kepada murid-muridnya, apa perintahnya kepada saudara, dan apa perintahnya kepada seluruh gereja Tuhan di muka bumi ini. Terakhir yang ingin saudara ketahui, yang ingin saya sampaikan untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, yang terakhir adalah apa tanggung jawab kita setelah Yesus naik ke sorga. Apa tanggung jawab saya? Apa tanggung jawab saudara? Apa tanggung jawab gereja seluruh dunia yang masih ada di bumi ini setelah Yesus naik ke sorga? Jadi 3 hal ini saya mau sampaikan kepada saudara, dan saya menganggap ini penting untuk saudara ketahui, renungkan ketika kita beribadah untuk memperingati kenaikan Yesus ke sorga pada pagi hari ini. Yang pertama yang ingin saya bahas adalah, yang pertama yang harus saudara ketahui antara kebangkitan dan kenaikan Yesus. Di Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga, Lukas menuliskan, kepada mereka ia menunjukkan, kata ia itu Yesus, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan dirinya dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dia katakan banyak tanda membuktikan bahwa ia hidup. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3 yang baru saya bacakan kepada saudara, Alkitab memberitahu kepada kita bahwa Yesus sebenarnya, kalau saudara perhatikan baik-baik, dia muncul setidaknya 10 kali selama 40 hari setelah dia dibangkitkan dari kematian. Yesus menunjukkan dirinya kepada Maria Magdalena. Yesus juga menunjukkan dirinya kepada 2 orang dalam perjalanan ke Emmaus. Salah satunya bernama Klopas. Yesus menunjukkan juga dirinya kepada Petrus. Yesus juga menunjukkan dirinya kepada 10 murid di ruang atas. Ini tanpa Thomas, saudara-saudaraku. Yesus juga menunjukkan dirinya kepada 11 murid di ruang atas. Ini bersama dengan Thomas. 7 murid sambil memancing. Yesus menunjukkan dirinya kepada 7 murid sambil memancing di Danau Tiberias di Galilea. 11 murid di sebuah gunung di Galilea. Dia juga menunjukkan dirinya kepada para murid sebelum kenaikannya Yesus ke sorga di Bukit Zaitun. Dia juga menunjukkan dirinya, saudara-saudara, kepada lebih dari 500 orang saudara. Pada saat itu dia juga menunjukkan dirinya kepada Yakobus, saudara Yesus.
dia juga menunjukkan dirinya. Paling sedikit saya katakan ada 10 kali dia menunjukkan dirinya kepada mereka-mereka yang saya sebut di atas. Jadi selama 40 hari sejak kebangkitannya, Yesus memberikan banyak tanda. Alkitab katakan berjumpa dengan beberapa orang, mengajar hal-hal yang berkaitan dengan kerajaan sorga. Semua ini dilakukan oleh Yesus untuk membuktikan kepada dunia bahwa Yesus benar-benar telah bangkit. Membuktikan kepada dunia bahwa Yesus benar-benar hidup. Yesus Kristus, saya katakan, tidak akan pernah pulang ke sorga, saudara-saudaraku, sampai, saya katakan, sampai ia telah menetapkan fakta-fakta kebangkitannya yang tidak dapat dibantah oleh siapapun, yang tidak dapat digoyahkan oleh siapapun dari masa ke masa. Jadi saudara harus tahu, dia selama 40 hari, dia menampakkan diri kepada beberapa orang. Selama 40 hari, dia memberikan tanda-tanda kepada beberapa orang. Selama 40 hari itu, dia mengajarkan tentang hal-hal yang mengenai kerajaan Allah. Dikatakan supaya membuktikan bahwa dia benar-benar bangkit, benar-benar hidup. Apa perintah Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke sorga, saudara-saudaraku? Ini saudara bisa lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 maksud saya, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Perintah Yesus kepada murid-muridnya, saudaraku bisa lihat sebelum Yesus naik ke sorga. Yang pertama, saudara bisa melihat ada di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, saudara-saudaraku. Yang pertama, perintah Yesus sebelum dia naik ke sorga kepada murid-muridnya, kepada saudara dan kepada saya adalah perintah amanat agung. Mengapa Yesus Kristus bangkit selama 40 hari sebelum kenaikannya ke sorga? Ia tidak menunjukkan dirinya kepada semua orang ketika itu. Begitu juga ketika dia naik ke sorga, dia juga tidak mengajak semua orang untuk menyaksikan kenaikannya ke sorga. Dia tidak memberitahukan kepada semua orang tentang kenaikannya ke sorga. Alasannya, saya katakan, jawabannya adalah karena Yesus ingin kenaikannya ke sorga diketahui semua orang melalui pemberitaan Injil, melalui tugas gereja melaksanakan amanat agung Tuhan, dan bukan hanya melalui dengan dilihat oleh mata yang menyaksikan ketika Yesus naik ke sorga. Yesus ingin, saudara-saudaraku, berita tentang kebangkitannya, berita tentang kematiannya, berita tentang kelahirannya, berita tentang keselamatan yang dari dia, berita tentang kenaikan Yesus ke sorga. Dia ingin itu diberitahukan lewat pemberitaan amanat agung, lewat pemberitaan Injil, lewat gereja keluar untuk memberitakan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju kepada sorga, bahwa Yesus satu-satunya jalan untuk mendapatkan hidup yang kekal, bukan semata-mata hanya melalui yang dilihat oleh mata, saudara-saudaraku. Jadi saya mau katakan, mengapa Yesus tidak mengajak semua manusia
mengajak semua orang ketika itu untuk menyaksikan kenaikannya ke sorga. Supaya, dengarkan ini baik-baik, supaya berita kenaikan Yesus ke sorga itu disampaikan lewat pemberitaan Injil, bukan hanya sebatas dilihat oleh manusia dengan mata manusia. Pastilah kita sepakat bahwa perintah yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya yang dicatat oleh Lukas dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 2 adalah amanat agung yang ada di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 18 sampai dengan ayat 28 ayat yang ke-20. Ayat 18 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku, dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dikatakan, saudara-saudaraku, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20 dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Perintah Yesus kepada murid-muridnya, saudara-saudaraku, dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 18 sampai dengan ayat 20 dikatakan, untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus, untuk membaptis mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, untuk mengajar mereka untuk melakukan semua hal yang telah Allah perintahkan, Yesus perintahkan kepada saudara, kepada murid-muridnya, kepada saudara dan kepada saya. Perintah Yesus ini bukan hanya ditujukan, saya katakan, kepada murid-muridnya saat itu, waktu itu, bersama dengan Yesus, tapi ini juga ditujukan kepada saudara dan kepada saya. Itu perintah pertama sebelum Yesus naik ke sorga. Perintah kedua sebelum Yesus naik ke sorga, saudara-saudaraku, adalah menunggu Roh Kudusnya turun memenuhi orang-orang kudusnya. Kalau saudara lihat, yang kedua, sekali lagi saya katakan, menunggu turunnya Roh Kudus. Kalau saudara baca kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang keempat dan ayat yang kelima, sambung dengan ayat yang ke-8. Begitu juga saudara bandingkan dengan Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-49, kita dapat melihat bahwa Yesus memerintahkan murid-muridnya menunggu di Yerusalem sampai Roh Kudus turun atas mereka, sampai Roh Kudus memperlengkapi mereka dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Di Kisah Para Rasul saudara bisa baca seperti saya katakan, Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang keempat dan ayat yang kelima dan ayat yang ke-8. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Saudara bisa baca di sana, dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh dunia, di seluruh dunia. Dikatakan di Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita selesai melakukan memperingati ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, saudara-saudaraku, malam ini saudara-saudaraku, jam 7 malam, kita akan bersama-sama selama 10 malam berturut-turut. Sejak kita malam pertama sampai 10 malam berturut-turut, kita akan mengadakan doa. Kita bersama-sama puasa, kita berdoa bersama-sama, menunggu Roh Kudus
dicurahkan ke atas kita, memenuhi kita, dan memperlengkapi kita dengan kuasa dari yang maha tinggi. Apa yang dilakukan murid-murid ketika itu, Tuhan juga ingin dilakukan oleh gerejanya. Tuhan ingin kita lakukan bersama-sama. Kalau Yesus mengatakan, jangan tinggalkan Yerusalem, saya mau meminta saudara, jangan saudara tinggalkan doa-doa saudara selama 10 malam ini. Mari kita penuhi ruangan doa kita bersama-sama dengan jemaat-jemaat yang lain. Kita masuk berdoa bersama-sama. Kita masuk dalam hadirat Tuhan bersama-sama. Kita masuk meminta, merindukan supaya Roh Kudus membaptis kita, Roh Kudus memenuhi kita, Roh Kudus memperlengkapi kita dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Saya berdoa, saudara-saudara, baik dari malam pertama kita berdoa, malam kedua, malam ketiga, malam keempat, malam kelima, malam keenam, sampai malam yang ke-10, saya berdoa supaya Roh Kudus melawat hati saudara. Roh Kudus menjamah iman saudara. Roh Kudus memenuhi hidup saudara sehingga saudara merasakan kelimpahan yang luar biasa di dalam Tuhan. Oleh sebab itu saya dorong saudara, ikutlah bersama-sama dengan kami di dalam doa 10 malam. Walaupun dilakukan di ruang Zoom saudara-saudaraku, tapi saya sudah berdoa supaya Roh Kudus menghampiri kita secara pribadi-pribadi di tempat di mana kita berdoa, di tempat di mana kita menantikan Roh Kudus turun memenuhi segala hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, perintah Tuhan sebelum dia naik ke sorga adalah memberitakan dan bersaksi. Apa yang diberitakan? Selain daripada berita tentang amanat agung, saudara-saudaraku, berita yang lain juga, saudara lihat di Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang ke-42 dikatakan di sana. Dan ia telah menugaskan kami. Ini murid-murid, saudara-saudara, murid-murid Tuhan Yesus. Dan dikatakan ia, dan ia, maksudnya ia itu Yesus, telah menugaskan kami, yaitu murid-murid, memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan atas orang-orang mati. Wow, luar biasa. Betapa bersyukurnya kita memiliki Tuhan Yesus yang telah ditetapkan menjadi hakim antara orang-orang yang hidup dan begitu juga antara orang-orang, atas orang-orang yang hidup dan juga atas orang-orang yang mati. Saudara-saudara, itu Yesus saudara. Yang ketiga yang perlu saudara perhatikan, yang pertama tadi apa yang Yesus lakukan ketika dia ada selama 40 hari seantara kebangkitan dan ketika dia mau naik ke sorga. Ada jeda 40 hari dia masih ada di bumi ini, saudara. Yang pertama tadi, saudara sudah bisa mendengar dan mengerti. Yang kedua yang perlu kita ketahui adalah kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Saya mengatakan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa kenaikan Tuhan Yesus membawa sukacita? Mengapa kenaikan Tuhan Yesus membawa pengharapan? Mengapa kenaikan Tuhan Yesus membawa kemenangan bagi kita? Pertama, alasan pertama adalah kenaikan Yesus ke sorga untuk menegaskan bahwa misinya Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita sudah selesai, sudah tuntas, sudah sempurna. Ini terlihat dari doa Yesus di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Yesus berkata, saudara-saudaraku, dalam doanya, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan apa? Menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku, dikatakan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki
di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Jadi yang pertama, saudara-saudaraku, ketika Yesus naik ke sorga, Dia sedang memperlihatkan, Dia sedang memberitahukan bahwa misinya turun ke bumi ini sudah selesai, sudah tuntas, sudah sempurna. Apa misinya? Yaitu menyelesaikan persoalan utama saudara, yaitu dosa. Dan Dia sudah selesaikan. Dia sudah menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Baik dosa di masa lampau, dosa di masa sekarang. Dan Tuhan akan nyatakan juga selesaikan dosa di masa yang akan datang. Yang kedua, kenaikan Yesus ke surga untuk menunjukkan bahwa kita yang percaya kepada Yesus juga akan naik ke surga. Wah, luar biasa. Ini dijelaskan oleh Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Yohanes 14 ayat pertama kalau saudara baca dikatakan sampai ayat yang ketiga, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada Aku, kata Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentulah Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan dikatakan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada. Amin, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat 24 dikatakan, ya Bapa, Aku mau supaya dimanapun Aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan Aku. Haleluya. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi Aku sebelum dunia dijadikan. Di Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-6 Paulus berkata, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama, dikatakan, dengan Dia di sorga. Jadi alasan kedua kenaikan Yesus ke sorga untuk menunjukkan bahwa kita yang percaya kepada Dia juga akan naik ke sorga bersama-sama di mana Dia berada. Saudaraku, luar biasa. Kita harus aminkan, kita puji Tuhan. Dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1, kita melihat ada kegelisahan yang dialami para murid saat itu. Mungkin juga kegelisahan ini bukan hanya dialami para murid Yesus saat itu. Mungkin juga kita saat ini sedang mengalami kegelisahan. Kita sedang mengalami kekhawatiran. Sering merasa karena mungkin kekhawatiran, kegelisahan karena masalah ekonomi, kegelisahan, kekhawatiran karena masalah keamanan kita di masa-masa sekarang. Masalah masa depan kita gelisah karena masa depan kita gelisah tentang teman hidup kita gelisah tentang penyakit yang tidak kunjung sembuh dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku, kata kegelisahan dalam teks Yunaninya menggunakan kata tarasesto yang artinya digelisahkan. Apa yang menggelisahkan hatimu? Apa yang menggelisahkan hidupmu? Apa yang menggelisahkan jiwamu, saudara-saudaraku? Apakah masalah ekonomi? Apakah masalah keuangan? Apakah masalah masa depan? Apakah masalah tentang teman hidup? Apakah masalah tentang penyakitmu dan lain sebagainya? Tuhan berkata, saudara-saudaraku, jangan gelisah hatimu. Yesus memahami kegelisahan murid-muridnya. Yesus juga memahami kegelisahan saudara. Oleh sebab itu Dia menganjurkan kepada kita, kepada saudara dan kepada saya, kepada murid-muridnya, lebih baik percaya saja semuanya kepada Allah
dan juga kepada Yesus. Lebih baik kita mempercayakannya kepada Allah, dikatakan di ayat yang pertama. Saudara-saudara lihat di pasal kitab Yohanes ayat pasal 14 ayat yang ke-1 dikatakan, percayalah, dikatakan apa? Saudara-saudara bisa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada hatimu. Ketika engkau mengalami kegelisahan, ada sesuatu yang menggelisahkan hatimu, mungkin seperti saya katakan tadi, lebih baik semuanya itu percayakan kepada Allah, percayakan kepada Yesus Kristus, karena Dia tahu apa yang akan Dia lakukan dalam hidupmu. Dia tahu yang terbaik buat saudara. Dia tahu yang terbaik buat rumah tangga kita. Dia tahu yang terbaik buat masa depan anak-anak kita. Dia tahu yang terbaik buat usaha dan bisnis kita. Dia tahu yang terbaik buat pernikahan kita. Dia tahu yang terbaik tentang teman hidup kita, saudara-saudaraku. Mengapa? Karena Yesus mengatakan Dia menyediakan damai sejahtera bagi kita yang percaya kepadanya. Saudara bisa baca Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Hai orang yang gelisah, dengarkan ini. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Oleh sebab itu Yesus katakan, jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Serahkan saja, percayakan saja kepada Allah, kepada Yesus yang memegang hari esok bagi saudara dan bagi saya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi Yohanes pasal 14 memberitahukan kepada kita bahwa sorga itu sebuah kepastian. Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, jalan kita yaitu Yesus Kristus ke sorga itu pasti. Ayat yang keempat dan ayat yang sampai dengan ayat yang keenam, masuk sorga itu pasti. Ayat yang ketiga, saudara-saudara. Yang ketiga, apa yang Yesus perintahkan kepada saudara dan saya sebelum Dia naik ke sorga. Yang ketiga adalah kenaikan Yesus ke sorga supaya Roh Kudus turun atas kita. Yohanes 16 ayat yang ke-7 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Ayat 16 dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kita masih di dunia, saudara-saudaraku. Ketika Yesus masih di dunia, Yesus memang penolong yang setia kepada murid-muridnya. Ketika itu Dia punya kuasa, Dia punya kasih, sehingga Dia dapat menolong. Dia disebut sebagai penolong sejati ketika itu, saudara-saudaraku. Dia menolong orang-orang yang memerlukan pertolongannya. Dia menolong orang-orang yang sakit dan menyembuhkan mereka dari sakitnya. Dia mencelikkan orang-orang buta. Dia memberi makan mereka yang lapar dan yang lain sebagainya, saudara-saudaraku. Tetapi saya katakan, tetapi ruang lingkup pelayanan Yesus ketika itu masih terbatas. Pelayanan Yesus waktu itu hanya meliputi Yudea, hanya meliputi Galilea, Kapernaum dan Yerusalem dan Perea, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yesus naik ke sorga meninggalkan umatnya, tetapi Dia berjanji memberi pribadi penolong, yaitu Yesus Kristus, yaitu Roh Kudus. Sama seperti Dia akan menolong saudara, menguatkan saudara, menyertai saudara-saudaraku. Yesus naik ke sorga sekali lagi, meninggalkan umatnya, tetapi Dia berjanji memberi pribadi penolong, yaitu pribadi Roh Kudus. Kata penolong dalam ayat yang ke-16 dalam teks Yunani menggunakan kata parakletos.
yang artinya dipanggil ke samping. Orang yang membesarkan hati, orang yang menghibau, tetapi dalam terjemahan bahasa lain menggunakan kata advocatus, yang sekarang kita kenal dengan advokat, saudara-saudara. Advokat itu artinya dia adalah pembela, dia adalah penuntun, dia adalah teman kita di dalam pengadilan. Penolong itu, yaitu Roh Kudus, akan menyertai kita selama-lamanya. All the time, dikatakan sepanjang waktu, dalam segala waktu, bahkan akan dia di dalam kita selama-lamanya. Puji nama Tuhan, saudara-saudaraku. Keempat, kenaikan Yesus ke sorga agar saudara dan saya yang masih hidup hari ini, supaya tidak kerasan, tidak betah di dunia ini. Seandainya Yesus masih ada di dunia ini, saudara-saudaraku, bisa-bisa kita menyangka bahwa tempat tinggal kita yang sesungguhnya ada di bumi, padahal tidak. Tempat saudara dan saya sesungguhnya ada bersama-sama dengan Yesus di sorga. Amin. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang kedua dan ayat yang ke-8. Ayat yang kedua dikatakan, selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Tetapi, ayat 8 dikatakan, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Saudara-saudaraku, yang ketiga yang perlu saudara ketahui di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus di tahun 2022 ini adalah, apa tanggung jawab saudara? Apa tanggung jawab saya? Apa tanggung jawab kita ketika Yesus naik ke sorga? Jangan hanya, saya katakan, jangan hanya merenungkan, jangan hanya membayangkan indahnya tempat kita di sorga, saudara-saudaraku, tapi tanpa melakukan apa-apa. Kalau saudara baca Kisah Para Rasul 1 ayat 10 dan ayat yang ke-11, mengapa malaikat menegur murid-murid dengan kalimat, hai orang-orang Galilea? Ini dimaksudkan untuk mengingatkan murid-muridnya bahwa mereka belum di sorga. Mereka masih ada di Galilea. Mereka masih orang-orang Galilea. Mereka masih ada di dunia. Oleh sebab itu, tanggung jawab kita bukan hanya merenungkan, membayangkan betapa indahnya tempat tinggal kita di sorga bersama dengan Bapa, bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi tanpa melakukan apa-apa. Hari ini ada tugas yang maha penting, yang sangat mendesak, yang diberitahukan, yang diberikan ke dalam tangan saudara dan ke dalam tangan saya. Yang pertama, saudara-saudara, apa tanggung jawab kita? Yang pertama, saudara-saudaraku, saya katakan yang pertama, saudara, bisa ada tanggung jawab yang menanti kita, yang harus segera kita lakukan, yang tidak boleh ditunda-tunda lagi, yaitu memberitakan Injil, memberitakan tentang Yesus, memberitakan bahwa hanya ada pengampunan di dalam Yesus, hanya ada sorga di dalam Yesus, hanya ada jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Hanya ada pemulihan di dalam Yesus Kristus. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 2, sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Dikatakan perintahnya apa, saudara-saudaraku? Ada di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Ada di Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Ketika Yesus naik ke sorga, dikatakan ada pekerjaan yang harus murid-muridnya lakukan. Ada pekerjaan yang harus saudara kerjakan dan lakukan bersama-sama di masa-masa sekarang ini. Ada pelayanan yang harus kita lanjutkan di bumi ini, saudara-saudaraku.
yaitu ketika Yesus naik ke sorga, pelayanan ini tanggung jawab memberitakan tentang keselamatan di dalam Yesus diberikan ke dalam tangan saudara dan ke dalam tangan saya. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau beritahukan sebelum saya tutup ibadah kita pada saat ini, ada tanggung jawab kita ketika kita selesai mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini. Tanggung jawab kita hari ini adalah melakukan, memberitahukan kepada orang-orang di sekitar kita, kepada keluarga kita, kepada sahabat-sahabat kita, kepada teman-teman kita, baik teman kita yang ada di kampus, teman kita di kantor, teman bisnis kita, teman di lingkungan kita, dan teman ngopi kita, dan lain sebagainya. Yaitu beritahukan kepada mereka bahwa ada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Ada pengampunan di dalam Yesus Kristus. Ada pemulihan di dalam Yesus Kristus. Ada sorga yang pasti di dalam Yesus Kristus. Yesus yang terakhir yang ingin saudara ketahui adalah Yesus pergi untuk kembali lagi ke bumi, saudara-saudaraku. Kisah Para Rasul pasal yang pertama 10 ayat 10 dan ayat 11 dikatakan, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Akan datang kembali ke bumi, ke dunia." Saudara-saudaraku, dalam kitab Wahyu pasal yang ke-22 ayat 7, Yesus berkata, "Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan nubuatan ini." Berbahagialah saudara yang memiliki Yesus dalam hati saudara. Berbahagialah saudara yang mentaati firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang melakukan perintah-perintah Tuhan. Berbahagialah saudara yang memberitakan berita Injil, berita kerajaan Allah. Diberkati hidup saudara, diberikan damai sejahtera kepada saudara, diberikan sukacita kepada saudara. Akhir dari khotbah saya katakan, mari ada perintah yang lain yang harus saudara lakukan, yaitu mulai dari malam ini saya undang saudara untuk berdoa bersama-sama dengan kami selama 10 malam. Saudara bisa berpuasa, nantikan Roh Kudus curahkan di atas hidup saudara. Nantikan Roh Kudus memperlengkapi kita dari Maha Tinggi, supaya kita menjadi pemenang dari segala persoalan-persoalan hidup kita, yang mampukan kita berjalan, yang mampukan kita menghidupi semua kehidupan, semua masa, semua pancaroba hidup ini yang susah sekali. Tuhan akan bersama dengan engkau, Roh Kudus akan bersama dengan engkau. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, hari ini kami akan meninggalkan tempat ini. Firman-Mu sudah kami dengar, Firman-Mu sudah kami renungkan. Kami akan melakukannya dan terus melakukannya, dan kami sudah memuji, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah pandemi varian yang baru tentang Omikron ini. Kami tahu tangan Tuhan terus melindungi kami. Malaikat-malaikatmu memagari kami, darahmu menutup bungkus kami, sehingga sekalipun kami tetap melakukan aktivitas di luar rumah kami, bekerja, berusaha, berbisnis, dan melakukan aktivitas-aktivitas lain, kami tahu tangan-Mu menyertai kami. Beri kami terus kekuatan, beri kami terus iman yang bertumbuh. Biarkan hati kami terus hati yang subur setiap firman yang kami dengar. Biarkan hati kami hati yang siap.
sehingga benih-benih firman Tuhan itu bertumbuh, benih-benih firman itu terus berbuah, sehingga buah-buah itu dapat dirasakan dunia yang semakin hari gelap, bengkok hatinya ini. Tuhan, kami serahkan hidup kami, masa depan kami serahkan juga rumah tangga kami, pernikahan kami, studi kami, anak-anak kami, kerjaan, usaha dan bisnis kami, kesehatan kami, tubuh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Engkau akan memberkati kami. Sepanjang minggu ini yang Kau sediakan pasti yang terbaik buat kami. Terpujilah Engkau Bapa. Arahkan hatimu dan angkatlah tanganmu. Saudara-saudaraku, Engkau sudah memuji, menyembah Tuhan. Engkau sudah mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan menaungi hidupmu hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara, jaga kesehatan,